selamat siang sahabat Merdeka. Selamat datang di Live Ruang Muda. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sahabat Merdeka, semoga walaupun saat ini masih pandemi COVID-19 tapi kita tetap semangat. Nah, ini narasumber kita sudah join ya. Nah, sahabat Merdeka, tema kita pada siang hari ini yaitu Metaverse dan peluang bisnisnya. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama nama Metaverse, apalagi ketika Facebook berganti nama menjadi Meta. Nah, sebenarnya apa sih Metaverse? Kita akan kulik lebih lanjut bersama narasumber kita. Beliau merupakan Ketua Iluni Fasilkom UI dan juga teknopreneur. Nah, ini beliau sudah bergabung. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Mas? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat-sehat. Berarti lagi WFH ini ya Mas ya, kelihatannya? Atau lagi di kantor nih Mas? Ini saya hari ketiga ngantor dalam 1,5 tahun terakhir. Baru Oke, 3 kali baik, ngantor baik. 1,5 tahun. Oke, Mas kalau boleh tahu Mas ini kerjanya di mana Mas? Saya Teman-teman. sekarang Komindo ya? CEO PT Ekomindo. Ekomindo Komindo, itu iya. IT consultant. Kita fokus ke pengembangan aplikasi, mostly sih di financial industry. Kita banyak bikin core system maupun channeling system di financial industry. Di luar itu saya juga investor dari beberapa startup di Indonesia. Oke, baik. Ini menarik ya teman-teman karena Mas Ahmad Firdaus ini atau yang akrab disapa Mas Daus merupakan angel investor juga dan sudah 23 tahun ya Mas ya di Komindo ya. Iya, Baik. Dan lama ya. saat ini menjadi dan saat ini tapi kan semua kan terbalas ya Mas ya menjadi pimpinan juga saat ini. Oke, baik. Nah, Mas terkait teknopreneurnya bisa dijelaskan nggak sih Mas bisnisnya di mana gitu bidang teknologinya lebih detail lagi untuk sahabat Merdeka supaya tahu. Iya, jadi dulu zaman masih tahun 2000 itu kan ada first e-commerce bubble lah gitu ya. Saya termasuk orang yang ambil bagian di situ. Kita bangun company, tapi pada saat itu kan e-commerce bubble-nya pecah ya, banyak yang pada collapse. Nah, kita shifting company-nya ke consulting bisnis, and kita banyak akhirnya bangun software. Nah, cuma kalau sekarang karena setelah tahun 2010 itu kan banyak sekali peluang bisnis di sisi teknologi, sehingga dari sisi saya misalnya ya saya mungkin lebih banyak joinnya bukan sebagai pemain tapi sebagai investor di beberapa startup. Ya investor sih macam-macam, ada beberapa lah ya yang cukup banyak lah gitu kan. Oke, baik. Nah, Mas berarti memang sudah menggeluti bidang ini dari lulus kuliah ya, karena Mas Daus ini lulusan Fasilkom UI ya, Mas ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, Mas, soal tema kita nih, Mas, Metaverse dan peluang bisnisnya. Sebenarnya bisa dijelaskan dulu nggak sih, Mas, apa itu Metaverse? Mungkin di sini juga masih banyak yang belum tahu. Ya, ini menarik sekali ya. Ini sebenarnya kan gara-gara Facebook mengubah namanya jadi Meta, suddenly everybody jadi tergugah gitu. Oh, ini apaan nih gitu ya. Padahal sebenarnya Metaverse itu kan udah ada sejak lama. Cuma karena Facebook itu terkenal, jadi begitu dia ngomong, wah ada langsung semua orang langsung aware kan. Nah, Metaverse sendiri sebenarnya dari sisi generasi ini mungkin sudah ya saya kalau boleh bilang mungkin sudah generasi kedua ya, ini setelah saya aja ya. Karena kalau generasi pertamanya itu dari awal-awal tahun 2000-an pun juga sudah mulai populer. Mungkin zaman-zaman itu teman-teman ada yang tahu game namanya Second Life. Saya kebetulan pakai gitu ya. Jadi kalau kita bicara universe ya, kalau kita bicara metaverse ya, kita sebut universe aja. Universe itu kan kita semua orang tahu ya, alam raya ya. Alam semesta yang sehari-hari kita ketahui, ada planet, ada galaksi dan lain sebagainya. Malah kalau di film tuh ada parallel universe ya, multiverse ya. Jadi jadi orang yang sama ada di beberapa universe. Nah, kalau metaverse itu kan bukan alam nyata tapi alam maya gitu kan, alam virtual di mana kita bisa seolah-olah menjadi seseorang di sebuah dunia maya gitu kan. Nah, dunia maya itu kita bisa punya diri, bisa membuat diri kita jadi seseorang, mau jadi laki-laki, jadi perempuan, jadi orang kulit hitam, jadi orang kulit putih. Kita bisa bikin avatar diri kita bisa jalan ke sana kemari, bisa punya pekerjaan, bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa beli barang dan lain sebagainya. Nah, itu metaverse generasi satu lah.
tadi saya sebutnya Second Life itu sekarang masih ada loh gamenya, dan itu setahu saya masih 1 jutaan aktif player per ini ya, per hari ini gitu kan. Nah sekarang yang model-model kayak gitu juga dipakai sama anak-anak, jadi Minecraft, jadi Roblox dan lain sebagainya. Nah itu metaverse generasi 1 gitu kan. Tapi kalau kita bicara Facebook, kayaknya Facebook udah nggak ngomong yang kayak gitu sih sebenarnya. Dia udah ngomong yang lebih jauh dari itu gitu kan. Metaverse generasi 2 itu, ini istilah saya aja generasi 2 ya, itu sebenarnya kan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi virtual reality ya, VR, dan augmented reality. Nah ini dua teknologi ini benar-benar membuat segala sesuatunya jadi new game gitu kan. Nah VR itu mungkin kalau yang biasa main game, ya itu kan contohnya itu Oculus dari Facebook ya. Jadi kayak kacamata ditaruh di mata, itu lebih tepatnya disebut kaca muka kali ya, karena gede banget itu ya, gitu ya. Nah jadi kalau kita pakai VR, berarti kan yang kita lihat itu, kita kalau ada meja di depan mata kita, mejanya kan nggak kelihatan. Yang kelihatan ya layar VR kita, karena nutupin seluruh mata kita. Jadi kita seolah-olah ada di ruangan yang berbeda. Nah sementara kalau pakai augmented reality itu kita pakai kaca muka tadi tapi kacanya itu masih dalam tanda petik masih transparan, sehingga kalau ada meja di depan mata kita masih bisa ngelihat meja itu kan. Nah bedanya adalah kalau kita pakai augmented reality, di layarnya kita itu bisa seolah-olah tampak di atas meja itu ada dinosaurus lagi joget-joget gitu ya. Jadi ada kayak seolah jadi kayak hologram gitu ya. Nah metaverse versi generasi kedua ini itu kan kalau kita berimajinasi, itu bayangkan kita bisa, daripada ini kayak sekarang saya kita lagi ngobrol gitu ya, video kita virtual lagi ngobrol, yang kita lihat kan benda 2 dimensi atau gambar 2 dimensi, tapi bisa kebayang nggak dengan teknologi augmented reality, for example, di depan saya ada kursi fisik, kursi beneran, kemudian di seberang sana ada kamera, tapi orang yang ngobrol sama saya itu mbaknya itu ada di depan saya seolah-olah beneran duduk di depan mata saya gitu kan. Karena dia luar biasa ya sebagai hologram gitu kan. Nah, itu kan luar biasa banget. Nah, jadi kalau kita bicara metaverse zaman nanti, itu sebetulnya arahnya sudah bukan dalam tanda petik main game kayak Second Life atau kayak Roblox ya, tapi udah lebih jauh dari itu gitu. Oke, baik. Nah, Mas, berarti ekosistem yang mendukung metaverse ini yang seperti apa, Mas? Nah, ini menarik nih ya. Ekosistem itu kan artinya pihak-pihak yang ada supaya semuanya itu bisa berjalan dengan sempurna gitu ya. Nah, kalau kita bicara metaverse, pertama pasti harus ada platformnya. Misalnya katakanlah Facebook ingin jadi, atau Meta ya sekarang ingin jadi platform metaverse. Nah, biasanya dia yang akan menjadi kolaborator dari semuanya. Yang kedua, tentu harus ada penyedia device-nya. Dalam hal ini misalnya tadi Oculus dari Facebook, atau kalau augmented reality itu contohnya HoloLens, Microsoft HoloLens itu ada. Nah itu penyedia device-nya gitu kan. Kemudian nanti ada juga orang-orang yang menyediakan activity atau aplikasi yang bisa dipakai gitu kan. Saya ambil contoh yang paling simpel begini. Kalau kita membayangkan nanti, misalnya kita pengen main catur sama saudara kita yang tinggal di Italia gitu kan. jadi kita bisa pakai augmented reality, kemudian kita pakai meja di depan kita pakai kursi di depan kita, terus seolah-olah orangnya itu duduk di kursi, papan caturnya ada di depan mata kita, ya kita bisa menggerakkan bidang caturnya as if dia benar-benar ada di depan mata kita kan. Nah, itu artinya ada aplikasinya. Dan yang menarik juga sebenarnya secara bisnis gitu ya, itu nanti akan muncul orang-orang yang mungkin jadi event organizer online, virtual EO. Gitu ya. Nah, jadi itu bisa muncul tuh. Jadi bisnis atau entitas-entitas seperti itu akan menjadi bagian dari ekosistem virtual, ekosistem metaverse yang sekarang mungkin nggak ada gitu ya, kira-kira gitu. Ada. Nah, Mas, tadi menarik ya, Mas Daus menyinggung terkait bisnisnya. Nah, peluang bisnisnya sebenarnya seperti apa nih, sesuai dengan judul kita pada siang hari ini? Nah, ini saya sudah cukup lama, saya dari SD saya udah
senang programming gitu. jadi memang Wow. memang suka gitu di bidang itu dan merasakan pergeseran pergeseran dari tahun ke tahun, apa yang waktu itu biasa aja sekarang jadi keren dan lain sebagainya gitu ya. Ya kalau kita bicara peluang bisnis gitu, beberapa tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu, itu orang mungkin rada nggak kebayang profesi YouTuber tuh apa gitu kan. Jadi kalau ada orang tua anaknya bikin YouTube mungkin malah kan pasti dimarah-marahin tuh ya. Itu, "Aduh, apa sih kamu kayak gini mau jadi apa kamu?" gitu kan. Nah, itu jadi YouTuber apa YouTuber? jadi karena nggak kebayang bahwa hal seperti itu bisa jadi profesi gitu kan. Nah, kalau kita bicara metaverse, saya ambil contoh tadi yang tadi saya sampaikan, virtual event organizer gitu ya. Bisa bayangkan nggak kalau suatu saat itu kita bisa mengadakan satu party gitu ya, satu event di depan seolah-olah kita ada di suatu tempat. Nah, tapi kan event itu harus seru gitu ya, harus asik kan. Itu harus ada yang mengkondak kan. Nah, jadi bahkan pekerjaan semacam virtual EO itu pasti akan muncul gitu. Ya pekerjaan yang sekarang apaan virtual EO gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa muncul. Jadi hal-hal yang baru seperti itu bisa muncul. Nah, belum lagi kalau kita bicara masalah metaverse, kita bicara masalah kita bisa melihat dunia yang lain, kita berarti kan bisa jalan-jalan ke suatu tempat yang kita tidak pernah kunjungi misalnya. Oh, saya pengen tahu nih kalau saya datang ke Kairo pengen melihat piramid itu rasanya kayak gimana gitu kan. Nah, jadi kan penyedia konten yang seperti itu bisa jadi pekerjaan gitu kan. Bisa jadi peluang bisnis. Orang yang pengen merasakan enaknya tinggal di pegunungan gitu kan, itu juga bisa. Bahkan to be honest nih, selama pandemi kan saya nggak bisa kemana-mana ya. Saya beli TV gede ya, saya beli TV layar besar. Kemudian kalau lagi capek, saya duduk di sofa, saya nyalain itu apa acara yang isinya itu ya acara yang isinya itu kayak Jalan-jalan. pegunungan segala macam, di atas pasang AC, udah kayak berasa gue ada di pegunungan gitu, menipu diri sendiri. Nah, tapi kebayang dengan adanya virtual reality itu benar-benar kita ngeliat ke kiri, ngeliat ke kanan, ngeliat ke atas, itu benar-benar seperti kita ada kayak di situ. Di sana ya. Iya. Ya kan? Luar biasa banget. Nah, jadi bisnis menyediakan konten itu bisa jadi bisnis gitu kan. Jadi jadi bisnis, menyediakan konten jadi bisnis. Apalagi yang pintar bikin aplikasi, yang pintar bikin aplikasi ya bisa bikin permainan catur tadi. Atau kalau misalnya kita di alat-alat metaverse itu salah satunya kan ada controllernya ya. Misalnya kalau di Oculus itu kan ada controllernya. Itu kan kita bisa jadiin pedang gitu ya. Kita bisa main anggar atau bisa main pedang sama teman kita gitu kan. Jadi kegiatannya virtual ya kan, tetapi aktivitasnya itu fisikal gitu kan. Fisikal. Oke, baik. Nah, tadi menarik ya Mas ya soal tadi bisa mengadakan konser juga, berarti ya kayak setahu saya di Korea itu ada namanya Alexa, dia artis K-pop pertama yang konser pakai metaverse jadinya virtual ya. Nah, sama Paris Hilton ya, tadi kan Mas jalan-jalan gitu ya, dia ke beli Pulau Ibiza dia ya Mas ya. Iya, betul. Dia udah terjun ke dunia metaverse ini ya, Paris Hilton. Oke, siap. Nah, Mas selain itu Mas, tadi peluang-peluang bisnis yang sudah Mas sebutkan itu apakah sangat berpengaruh gitu Mas di dunia pandemi ini, atau sudah mendesakkah kita ini harus beralih ke metaverse? Inovator itu berpikirnya tidak seperti itu. Jadi bukan, saya ambil contoh misalnya kayak gini ya. Tahun 10 tahun yang lalu lah, sekarang tahun 2022, berarti 2012. 2012, andaikan di tahun 2012, kemudian saya bertanya sama seseorang, masalahnya taksi itu apa sih? Pasti orang, ya taksi itu kotor, sopirnya kadang-kadang suka bau badannya nggak enak, udah gitu kalau nyetir dia suka muter-muterin supaya argonya mahal, ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kebayang kalau misalnya ditanya apakah urgent persoalan taksi, ya yang urgent itu menyelesaikan 3 masalah itu. Nah, in the end saya akan fokus membuat perusahaan taksi baru atau bluebird baru yang lebih bersih, lebih disiplin dan lain sebagainya. Tapi nggak bakalan kepikir bikin Gojek atau Grab Car gitu kan. Nah, iya, belum. Jadi kalau inovator mikirnya nggak seperti itu. Kalau inovator mikirnya adalah intinya bukan masalah persoalannya terletak pada pertanyaannya gitu kan. Pertanyaannya itu harusnya bukan masalah taksi itu apa gitu kan, tapi
tapi masalah transportasi itu apa gitu kan? Karena esensinya taksi kan memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Ada yang lain. taksi itu hanya salah satu cara kan sebenarnya kan, hanya salah satu cara. Nah, sehingga misalnya dengan kita mengevaluasi, dengan kita apa istilah itu melihat journey orang yang bertransportasi, kita bisa melihat dari sejak awal nih orang kalau mau pergi kemanapun mesennya aja udah masalah kan, taksi kan dulu melambai atau nelpon itu udah masalah ya kan. Kemudian begitu kita pergi harganya tidak pasti, itu juga masalah gitu kan. Iya, argonya ya. Argonya bayarnya juga kadang-kadang bayar kagak ada kembalian gitu kan ya, terpaksa dijelasin. Jadi sebenarnya there's so many problem yang muncul, dan kalau kita bicara sebagai inovator, kita akan lihat kan mana problem-problem yang worth to solve kan. Oh ternyata worth to solve-nya adalah begini-begini, akhirnya muncullah konsep ride hailing gitu misalnya gitu kan, yang notabene mesennya lebih gampang via aplikasi, harganya lebih pasti, kemudian nyampenya bayar yang lebih gampang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi pada saat tahun 2012 kalau ditanya apakah seberapa mendesak kita punya perusahaan taksi servis taksi yang lebih baik, jawabannya tidak mendesak karena pertanyaannya salah kan. Pertanyaan tentang taksi, padahal pertanyaan tentang transportasi. Nah, metaverse juga sama. Intinya dari metaverse itu apa sih? Interaksi kan, interaksi sosial. Jadi kalau orang ingin berinteraksi, kalau dia memang ada di sebelah sih nggak masalah. Tapi kalau saya ingin berinteraksi sama teman saya yang ada di di Italia gitu misalnya, teman saya ada di Swiss gitu kan, itu kan sangat sulit. Opsi saya cuma nelpon atau paling banter sekarang video conference. Tapi saya nggak bisa merasakan pengalaman fisikal kan, fisik. Gitu. Saya pengen main pedang-pedangan sama mantan tetangga saya di Eropa gitu kan, ya nggak bisa kan. Jadi dengan cara seperti itu jadi bisa. Artinya kalau kita melihat journey-nya orang berinteraksi, there is so much trouble di situ kan. Orang hanya bisa duduk, orang hanya bisa terbatas pada layar kecil laptop atau handphone di depannya. Nah, itu apa yang bisa dilakukan, dan Metaverse menjawab semua persoalan itu. Dia membuat interaksi jarak jauh menjadi interaksi virtual itu menjadi interaksi fisikal gitu kan. Jadi udah kalau ibaratnya ikutan senam yoga, ya itu yoga beneran kita gitu kan. Iya benar. Oke, siap. Nah, Mas, tadi kalau Mas melihat, apalagi kan saat ini sedang pandemi COVID-19 ya, pemerintah juga dari awal kan nyuruh WFH, lalu sekolah online, walaupun saat ini udah mulai masuk lagi ya. Tapi kan karena ada Omicron, jadi tetap WFH juga di beberapa perusahaan. Untuk tingkat kesuksesannya di masa mendatang ini, Mas, soal bisnis di bidang metaverse ini, menurut Mas seberapa sukses gitu? Dan apakah dari pihak kita, warga Indonesia itu sudah siap memasuki dunia ini? Kalau metaverse generasi 2 yang saya bilang kan belum terwujud, jadi belum tahu suksesnya bakal seperti apa. Tapi kalau yang generasi 1, ya tadi misalnya mungkin saya kurang begitu mengikuti angka persisnya ya. Tapi model kayak Second Life itu setahu saya income-nya sekitar 100 juta US dollar dan company yang profitable, gitu kan. Kemudian, apalagi kalau kita bicara Minecraft atau Roblox itu lebih gila sih, sebenarnya jauh ya. Cuma saya nggak tahu angkanya. Nah, itu yang generasi awalnya sih menjanjikan. Nah, tapi kalau kita bicara yang tadi ke depan, peluangnya apakah seberapa sukses, ya kan belum terjadi. Jadi belum ada historical apakah dia sukses atau dia tidak sukses. Iya, betul. Cuma kan begini, balik lagi, pertanyaannya mungkin harus dikoreksi gitu kan. Jadi apakah ini akan sukses atau tidak? Pertanyaannya kan supaya kita sukses di situ kita harus ngapain? Nah, itu harus apa? Kan. Persiapan kita gitu ya. Iya, jadi instead of apakah itu akan sukses di Indonesia? Oh, that's the wrong questions ya. The right question is bagaimana supaya kita bisa mengutilisasi hal itu, bagaimana supaya kita bisa sukses di zaman itu gitu. Kira-kira kan kayak gitu. Ya kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya kita bisa sukses? Jawabannya adalah pada itu sebuah gelombang yang pasti akan terjadi. Nah, masalahnya pada saat gelombang itu nyampe ke sini, kita dan kita baru belajar, itu kan kita sudah terlambat karena orang lain udah duluan. jadi orang lain punya first mover advantage kan. Nah, jadi poinnya adalah kita harus siap dari sejak sekarang, harus tahu nanti kalau kita nanti bisa berinteraksi sosial secara fisikal, itu kita bisa bikin event apa ya, kita bisa bikin aplikasi apa ya. Jadi imajinasinya harus liar dari sekarang gitu kan.
Nah, nanti giliran nanti zamannya datang, kita udah siap dengan itu semua. Nah, itu sih yang saya bayangkan. Nah, kalau ditanya apakah orang Indonesia siap dengan dengan kehadiran metaverse, saya nggak pernah survei sih, jadi saya nggak tahu nggak tahu jawabannya ya. Siap-siap. Iya, cuma balik lagi ya, orang Indonesia yang mana gitu kan. Kalau orang Indonesia adalah kita, ya harusnya pertanyaannya gimana supaya siap. Tapi kalau orang Indonesia secara keseluruhan sih kayaknya belum gitu kan, karena kan Indonesia kan luas ya, dari yang paling kiri kanan atas bawah semua ya. Kalau diambil persentase ya pasti belum sih gitu kan. Lawan barangnya aja juga belum hadir kok gitu kan. Nah, Mas, tadi ngomongin soal sukses atau enggaknya. Nah, seperti yang kita ketahui kan Desember lalu ya Mas ya, baru ya ini Saya boleh tanggal sambil ngopi 20-an sedikit itu. ya? Oh iya, boleh ya, sambil biar santai juga. Nah, Presiden Joko Widodo kan juga sempat membicarakan metaverse ya Mas ya, dalam pidatonya mengaku katanya dibisikin sama Mark Zuckerberg gitu, katanya kita harus menyambut metaverse. Iya. Bahkan juga bilang katanya teman-teman yang di NU nanti bahkan bisa ngaji di metaverse dan lain sebagainya lah, kita bisa melakukan aktivitas fisik gitu di dunia ini. Berarti kalau dilihat ini memang dari Indonesia sendiri dan dari pemerintah ini mendukung hal ini ya 5 sampai 10 tahun ke depan lah targetnya. Nah, Mas kalau dari saran Mas Daud sendiri, apakah perlu adanya suatu gebrakan misalnya kayak di perkuliahan gitu, perlu di soal ini gitu dibahas. Kalau Mas sendiri kan soal Fasilkom mungkin udah jelas ya Mas ya, mengerti gitu untuk bidang-bidang yang lain untuk menyambut metaverse. Apakah perlu? Oke, ini ada dua pertanyaan yang agak sedikit berbeda, tapi saya coba rangkum jadi satu gitu. Kalau pemerintah itu atau ya popular person lah ya gitu ya. Iya. Itu kan mungkin terbiasa menggunakan jargon-jargon kekinian, ya kan. Terlepas daripada apakah jargon itu sebenarnya tepat sasaran atau tidak gitu ya. Nah, jadi dari sisi government tentu mendengar jargon tentang metaverse pasti kepikiran ini ke depan mau diapain dan lain sebagainya, pasti kepikiran. Cuma apakah itu sudah menjadi sebuah langkah konkret, ya itu another story gitu kan. Nah, apakah langkah konkretnya itu di level pemerintah, saya nggak yakin gitu ya. Tapi kalau langkah konkretnya di level pendidikan, ya di level pendidikan misalnya kan tadi pertanyaan di kampus itu perkuliahan gitu ya. Iya misalnya. Mungkin saya bisa bilang gini sih, Sepertinya loading ya, tunggu sebentar. Bentar ya teman-teman, sepertinya ini ada kendala. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang ketinggalan, oh ya ini Mas Dausnya live. Saya invite lagi. Mas Daus ini merupakan alumni Fasilkom UI tahun 95 ya, dan saat ini beliau menjadi Ketua Iluni Fasilkom UI atau Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Dan beliau sudah bekerja di Komindo selama 23 tahun, saat ini menjadi pimpinan di sana. Selain itu, beliau juga merupakan angel investor di beberapa startup. Kita tunggu ya. Nih, kita bacain komen-komen dulu dari teman-teman di sini, dari sahabat Merdeka. Dari @kosefisien, halo Mas. Beliau mengatakan selain duit nih Mas, apa yang paling penting kita siapin buat masuk ke dunia metaverse ini? Koneksi misalnya. Nah, nanti kita tanyain ya ke Mas Daus. Karena ini menarik ya soal pernyataan Presiden Jokowi tersebut ya, kita harus menyambut metaverse. Nah, apakah memang pemerintah ingin betul-betul mengaplikasikannya gitu, segera, walaupun disebut 5-10 tahun lagi, tapi kan perlu persiapan.
Apakah persiapan ini akan dimulai dari dunia pendidikan terlebih dahulu kah? Nanti kita bisa tanya-tanya ya. Sepertinya ada gangguan ya, teman-teman. Oh, sini sudah. Halo? Oke. Ya, sorry, Iya, sorry. Mas. Ya, sudah. Saya Iya. nggak ngeh juga, ini tiba-tiba putus ya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ya, ya, ya. Nah, ini sudah bisa lagi. Ya. Oke, kita lanjut Tadi tadi ya, sampai Mas, di ya, mana tuh? Saya terkait lupa. ya persiapannya di bidang pendidikan ya. Apakah tadi pemerintah akan betul-betul mengaplikasikan tadi kan sesuai pernyataan Pak Jokowi akan menyambut metaverse dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Ya, ya. Kalau kalau mengenai pemerintah, itu kan pemerintah pasti mikirin ke arah sana. Iya. Bahkan dari sisi realisasi ya, dari sisi realita, biasanya pemerintah ya aktif dengan jargon, tapi butuh waktu dan birokrasi untuk bisa Iya, benar-benar mensupport ke arah situ. Saya sih pikir mungkin belum terlalu banyak yang bisa diharapkan gitu ya. Nah, kalau sedikit lebih bergeser ke pendidikan, for example, gitu ya, akademik gitu ya. Akademik itu secara nature memang selalu tertinggal 1-2 langkah di belakang industri. Jadi, dan itu bukan salahnya akademik, dari dulu memang begitu gitu kan. Nah, jadi apakah sesuatu yang seperti metaverse yang baru rame belakangan ini gara-gara Mark Zuckerberg mengubah Facebook jadi Meta itu otomatis masuk kurikulum pendidikan? Saya kira enggak sih, belum gitu ya, gitu ya. Dan itu wajar gitu kan. Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah zaman sekarang itu sumber belajar itu bukan hanya akademik kan, ya kan? Tapi orang bisa belajar dari mana aja gitu. Jadi kalau kita misalnya bicara sumber pembelajaran ya dari event orang belajar dari online itu jauh lebih banyak sumbernya ketimbang dari yang terkini ya, ketimbang dari akademik sebenarnya gitu kan. Jadi ya back to the questions, apakah government akademik mensupport ke arah sana? In the end iya, cuma by the time mereka support itu sudah mungkin rodanya udah geser jauh banget gitu kan. Nah kalau kita yang hadir di acara ini misalnya pengen punya keunggulan kompetitif, ya nggak bisa rely on government support atau academic support gitu kan, harus bisa cari jalan sendiri gitu, kira-kira gitu. Ah, iya benar. Karena bisa dibilang ini kan juga butuh biaya ya Mas ya. Mungkin pemerintah juga masih berkutik sama kita internet anak-anak untuk sekolah gitu ya. Atau bahkan bangun-bangun jalan, infrastruktur dan semacamnya ya Mas ya. Karena ini juga penting sekali ya Mas ya, terkait ya fasilitas mendukung. Nah Mas, ini tadi ada pertanyaan nih dari sahabat Merdeka ya Mas ya, saya bacakan. Selain uang nih Mas, apa yang paling penting kita siapkan untuk masuk ke dunia metaverse ini? Apakah perlu koneksi misalnya? Nah, ini koneksi dalam hal apa ini? Koneksi hubungan kah? Nah, ini Mas, pertanyaannya. Maaf, selain tadi butuh uang nih, kita butuh apa nih Mas? Gimana? Oke, siap. Untuk masuk ke dunia metaverse ini yang kita siapkan selain biaya atau uang apa saja? Atau bisa kok, apakah harus punya koneksi juga? Ya, kalau menurut saya sih yang paling utama sebetulnya adalah kompetensi, gitu kan. Jadi kalau kita bicara teknologi ya, teknologi itu nature-nya adalah berubah dengan cepat. Apa yang kita kuasai hari ini, 3 tahun, 5 tahun, itu sudah obsolete, sudah sesuatu yang kita harus cepat ngejar lah. Nah, uang itu kalau di dalam teknologi itu justru yang paling murah kalau menurut saya gitu kan. Jadi kalau kita punya kompetensi yang tepat, kalau kita punya keahlian yang tepat, biasanya sumber pendanaan dan lain sebagainya itu lebih mudah untuk didapat. Jadi justru fokusnya jangan ke uang, fokusnya justru ke kompetensi, ya, apa kita ke pengetahuan, kita catch up dengan cepat. Saya kira itu jauh lebih penting sih. Gitu. Oke, baik. Berarti tadi terkait pengetahuan ini itu sendiri ya Mas ya. Nah, Mas, kalau Mas lihat terkait perusahaan-perusahaan ini kan juga sudah banyak ya Mas ya yang menawarkan konsep VR ini ya Mas ya. Iya, dan pelanggannya juga biar bisa lebih tertarik dan semacamnya. Untuk kalau perusahaan sendiri Mas, ini yang perlu dipersiapkan apa Mas? Oke, mungkin metaverse itu kan mirip sama AI ya. Jadi dia sebenarnya adalah satu komponen
yang dia itu sebenarnya tidak berdiri sendiri ya. Jadi dia bisa bergabung dengan komponen lainnya sebenarnya, gitu kan. Nah, perusahaan-perusahaan yang saya katakanlah perusahaan-perusahaan yang atau perusahaan atau startup gitu yang menggarap bidang. I think we have a connection problem around here. Ini terputus. Mas, maaf bisa diulang, tadi sempat terputus. Iya. Sorry, ini saya juga ini agak keputus juga dia. Ya, jadi sebenarnya ini bisa dikombin dengan bidang lainnya ya. Artinya kalau kita bicara mengenai metaverse, dia misalnya for example kita punya bisnis entertainment gitu kan. Kita punya bisnis entertainment. Nah, bisnis entertainment itu tidak ditujukan untuk metaverse gitu kan. Tapi dengan adanya gelombang metaverse itu bisa dikombin gitu. Bisa dikombin sehingga akhirnya kita bisa membuat event di metaverse for example ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu harus melihat mana area dari bisnisnya dia yang bisa dikombinasikan dengan kehadiran metaverse. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti kita harus bikin sesuatu yang solely yang khusus buat urusan metaverse, enggak gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu. Pendidikan misalnya. Pendidikan itu bisa saja orang mengadakan pendidikan jarak jauh, tapi kali ini dengan sesuatu yang lebih fisikal kan. Nah, jadi bisnis aslinya sebenarnya adalah pendidikan, tapi dia memanfaatkan teknologi metaverse ini supaya akhirnya dia bisa jadi lebih interaktif, bisa jadi lebih fisikal dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya juga bisa dilakukan. Jadi jangan melihat bahwa untuk masuk ke metaverse ini kita harus bikin bisnis baru, enggak. Tapi kita sebenarnya bisa mengkombinasikannya dengan apa yang sekarang kita punya. Just like AI, seperti halnya artificial intelligence. Oke, baik. Berarti banyak perusahaan juga yang sudah bergerak di bidang ini ya, Mas, ya, maksudnya masuk ke dunia metaverse. Nah, Mas, bisa dijelaskan nggak sih, Mas, sebenarnya seperti apa gitu, atau bagaimana caranya kita bertransaksi di dunia metaverse ini? Kan kita bisa beli baju tadi ya, di perusahaan manapun, kayak gitu, tapi kitanya fisiknya di sini gitu, Mas. Nah, bisa dijelaskan, Mas, caranya, transaksinya? Ya. Ini maaf ya, tadi ininya agak sedikit, koneksinya agak sedikit kurang bagus. Tapi yang saya pahami, misalnya untuk komersial gitu ya, orang transaksi, itu seperti apa? Ya, ini sih obvious ya. Misalnya orang jualan gitu ya. Saya mau beli jam tangan gitu kan. Saya mau beli jam tangan. Jam tangan itu kan kalau saya lihat beli di marketplace, itu kan saya nggak lihat gambarnya kan. Saya melihat gambarnya. Tapi bisa nggak saya seolah-olah pakai jamnya di tangan saya? Nggak bisa kan. Nah, dengan adanya teknologi augmented reality, itu jadi bisa. Artinya kita kalau perusahaan online commerce merchant online itu dia bisa membuat barangnya itu as if barang itu dipakai sama si calon penggunanya. Itu kan lebih menarik gitu ya. Nah, betul. Nah, itu asik sekali. Bahkan kalau misalnya kita lihat demonya HoloLens for example gitu ya. Itu kita bisa ngedesain gedung gitu atau kita ngedesain interior itu seolah kita berdiri di sebuah meja gitu ya. Terus kemudian teman kita ada di sisi meja yang lain. Terus kita bisa putar-putar marketnya, kita bisa pindah-pindahin Ya. Halo? Ya. Iya, Mas, iya, Mas. Sorry, ini kedengeran masih? Kedengeran. Bisa pindah-pindahin kursinya dan lain sebagainya, sehingga bisa dibayangkan kalau ada jasa desain interior gitu ya. Kalau ada jasa desain interior, itu juga bisa jangkauannya mungkin orang Jakarta tapi ngedesain interior untuk orang yang tinggal di Finlandia gitu kan. bisa begitu kan kejadiannya kan, karena situasinya jadi dimungkinkan gitu. Hal seperti itu, commerce-nya itu nggak terbatas pada belanja online, tapi pada proses mendesain dan lain sebagainya, itu bisa terpengaruh gitu kan. Jadi yang tadi yang nggak bisa jadi bisa gitu. Oh iya, benar-benar. Oke, berarti benar-benar berdampak banget ya, Mas ya, bisa untuk work life bahkan ya, pembangunan dan lain-lain sebagainya. Nah, baik, Mas, terima kasih atas penjelasannya. Ini kita juga ada pertanyaan ya, Mas ya, dari teman-teman, dari @tovan Febrianto.
apakah metaverse ini nanti bisa membentuk perilaku wisata yang baru gitu dan platform usaha kepariwisataan ke depannya? Ya, eh, saya agak susah jawabnya. Bisa nggak bisa ya gitu ya. Tapi Iya, iya. begini ya, kalau judulnya adalah tadi saya cerita tentang kita bisa seolah-olah ada di sebuah dunia baru. Ya, saya pengen datang ke sebuah resort yang ada di, saya katakanlah di Swiss gitu misalnya kan. Itu kan kalau saya pakai VR kan saya bisa seolah-olah ada di situ. Ya tapi kan suhunya bukan suhu Swiss ya, kecuali saya nyalain AC dingin banget itu another story gitu ya. Nah, jadi tapi dari sisi feeling, kalau saya ngeliat ke kiri, oh saya ngeliat gunung, saya ngeliat ke bawah, saya ngeliat ada rumput, kan bisa. Jadi saya bisa seolah-olah mensimulasikan diri saya ada di suatu tempat. Kalau misalnya suatu tempat, katakanlah satu tempat tujuan wisata, ingin mempromosikan area wisatanya dengan cara kayak gitu kan bisa banget jadi jauh lebih menarik gitu kan. Nah itu bisa berpengaruh ke dunia wisata. Tapi apakah itu justru malah membuat orang ya udah yang penting saya bisa melihat sekeliling, saya nggak perlu datang ke wisata aslinya, ya bisa kejadian juga gitu. Jadi kita nggak tahu mana yang akan terjadi, atau dua-duanya kejadian. Jadi orang-orang yang memang pengen pergi ke suatu tempat, dia bisa mensimulasikan dirinya untuk melihat ke tempat itu. Kalau dia mau pergi ke hotel, dia bisa lihat kondisi hotelnya kayak gimana, ruangannya kayak gimana, kasur tempat wisata itu. Tapi mungkin akan ada pasar baru gitu. Pasar barunya itu adalah orang-orang yang memang cuma sekedar pengen ngelihat tempatnya, tapi memang tidak akan datang ke tempat itu. Mungkin belum ada duitnya juga gitu ya. Nah, jadi dia bisa merasakan, oh kalau saya hadir ke sini, situasinya adalah seperti ini, oh seru juga ya gitu ya. Jadi cukup puas dengan datang ke Museum Louvre gitu misalnya gitu ya. Saya dulu ke sana kan itu tempatnya luas sekali, dan kita jalan-jalan di hallnya, kita ngeliat oh kayak gini, oh Mona Lisa, lukisan yang sangat terkenal. Kalau kita lihat di media kan kayaknya gimana gitu ya. Kalau kita datang, tuh lukisannya ternyata kecil ya, cuma seukuran berapa gitu ya, nggak terlalu gede, dan ramainya setengah mati orang pada berdiri di depan-depan situ. Tapi kita bisa merasakan kalau saya jalan-jalan di sebuah museum terkenal terbesar di Eropa, kemudian rasanya kayak begini ya, terus saya bisa ngeliat ini, saya bisa ngeliat itu, dan lain sebagainya. Itu luar biasa banget kan gitu kan. Artinya Oke, baik. akan terbuka pasar pariwisata baru, pariwisata Iya, virtual gitu. virtual ya, ya benar-benar. Iya. Nah, Mas, menarik ya Mas, berarti ini kan membuka peluang-peluang usaha baru. Nah, Mas, berarti kita di sini bisa juga tadi kan beli pakaian, jam tangan yang bisa kita pakai, terus bisa Benar. desain rumah di luar negeri. Untuk beli tanah, nah ini gimana nih Mas? Ini menarik ya. Kita bisa nggak sih Iya, Mas, iya, iya. maksudnya transaksi beli tanah atau bangunan di sana melalui metaverse ini? Dan tadi kan belum dibahas ya Mas Iya. soal Jadi transaksinya, benar. bayarnya kan pakai kripto, itu gimana Mas? Jelasin. Iya, iya. Benar. Jadi itu kan asetnya kan aset digital. Jadi kan sekarang Iya, kan saya ada betul. teknologi NFT ya, non fungible token ya. Jadi aset-aset digital itu bisa ditandai sedemikian rupa sehingga dia itu menjadi milik seseorang lah, kasarnya seperti itu ya. Bisa ditandai sebagai milik seseorang. Nah, aset-aset digital ini mungkin menyerupai kalau di zaman sekarang tuh skin kali ya, atau mungkin aksesorisnya avatar kita gitu. Jadi kita punya Iya, iya. avatar, ingin punya baju yang bagus Skinnya gitu ya. apa? Itu kan kita baju standarnya ada, tapi kalau mau bagus mesti beli pakai koin gitu atau pakai gems Iya, gitu iya. ya. Nah, jadi sementara gemsnya sendiri belinya harus pakai duit beneran gitu, gitu ya. Nah, di satu sisi dengan kehadiran NFT ini memang akhirnya kita jadi bisa memiliki aset digital secara lebih otentik gitu. Artinya kan kalau namanya judulnya aset digital, itu kan hanya data. Kalau misalnya kita copy, sebenarnya kan jadi dua. Kalau kita copy 10 jadi 10. Nah, tapi kalau misalnya dengan NFT kan jadi ketahuan mana yang otentik, mana yang enggak kan. Otentik. Nah, Ah, ya otentisitasnya itu jadi terbukti lah gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, aset-aset digital yang ada di seputaran VR, seputaran metaverse ini bisa jadi benar-benar dimiliki oleh seseorang gitu kan, iya. benar-benar dimiliki oleh seseorang. Nah, kalau tadi bicara tanah dan lain sebagainya, ya segala sesuatu itu kan hukum ekonomi ya. Artinya Iya. kalau orang menginginkan, banyak yang menginginkan, tapi supply-nya sedikit, itu akan ada harganya. Tapi kalau orang itu tidak ada tanah tapi tidak ada yang menginginkan, ya ngapain gitu ya, nggak ada harganya Iya, juga iya. kan. Oke. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah tanah yang dimaksud tadi itu sesuatu yang
diinginkan atau tidak Diinginkan. gitu kan. Ya kalau orang tiba-tiba bikin platform metaverse, kan ada Heeh. tuh yang apa, saya lupa ya, jadi apa, second earth atau apa earth gitu ya. Jadi dia seolah-olah punya punya tanah di seluruh dunia persis sama Dunia. gitu, mungkin dari Google Iya. Earth diambil gitu ya, terus dia jualin kafling-kaflingnya gitu ya. Ya questionsnya adalah apakah itu jadi sesuatu yang Diinginkan dan dibutuhkan gitu ya Mas ya. Ini sebentar ya teman-teman. Iya Mas? ya Iya. Tadi apakah benar, itu menjadi sesuatu yang scarcity terputus aja, setelah itu? konsep scarcity gitu. Oke, apakah itu sesuatu yang diinginkan gitu ya Mas ya tadi tanah yang dijual kayak gitu ya? Ya, Oke, baik. masih jelas? Oke, baik. Iya, jelas-jelas Mas terdengar. Oke, Mas Daus, terima kasih banyak Mas. Ini tidak terasa ya Mas, sudah 45 menit nih kita berbincang-bincang terkait metaverse dan peluang bisnisnya. Ya, sahabat Iya, Merdeka, iya, terima iya. kasih ya. Iya, baik. Mas Daus, terima kasih sudah Ya, terima kasih. berbincang-bincang Semoga bersama Merdeka. bermanfaat. Ya. Dan Amin. semoga semuanya sukses di peluang metaverse berikutnya. Amin, amin. Baik, baik. Terima kasih Kalau nggak Mas. kita Nanti, pindah aja ke another universe. iya. Baik, mungkin nanti akan seperti itu ya. Berapa puluh tahun lagi Iya. mungkin. Oke, baik. Mas Daus, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya, Ya, Mas ya. Tetap semangat ya, di terima kala pandemi. kasih. Oke, terima kasih, Mas. Ya, Sahabat Merdeka, mari. terima kasih yang sudah bergabung live Ruang Muda kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Dan jangan lupa setiap Selasa, Rabu, Kamis, Merdeka.com mengadakan live Instagram, Ruang Merdeka, Ruang Finansial, dan Ruang Muda. Terima kasih semuanya. Saya Rifa Yusya, pamit undur diri. Sampai jumpa.